Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan gugatan Partai Buruh terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Andi Gani, memberikan apresiasi kepada Polri usai audiensi dengan Kapolri dari Mabes Polri. Perjuangan Partai Buruh membuahkan hasil dengan keputusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan gugatan terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Tentu keberhasilan perjuangan para buruh ini tidak terlepas dari peran Polri yang turut mencarikan solusi dan membuka ruang komunikasi dialog yang baik. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Andi Gani, memberikan apresiasi kepada Polri usai melaksanakan audiensi dengan Kapolri di Mabes Polri. Kami ingin mengucapkan terima kasih atas ruang demokrasi yang sangat luar biasa yang terjaga selama ini hingga buruh bisa menyampaikan pendapat, dan kemenangan buruh di MK sudah didengar oleh dunia internasional. Kami mendapatkan ucapan selamat dari ILO, dari Konfederasi Buruh Dunia atas demokrasi yang luar biasa di Indonesia, dan tentu peran Polri sangat luar biasa dalam hal ini. Terasa sekali ruang demokrasi sampai tingkat kabupaten kota, buruh dapat menyampaikan pendapat dengan aman tanpa ada tekanan apapun dari aparat kepolisian, dan kami berharap kerjasama sinergitas Polri bersama buruh Indonesia akan terjaga, dan kami berkomitmen tentu akan menjaga kondusivitas, keamanan, produktivitas di dalam negeri, juga investasi di Indonesia. Karena ini menjadi tanggung jawab buruh, pemerintah dan pengusaha. Karena itu sekali lagi saya atas nama buruh Indonesia mengucapkan terima kasih. Nanti Bung Said Iqbal akan menyampaikan juga. Sangat luar biasa komunikasi kami dengan Pak Kapolri, dengan jajarannya. Tidak ada sekat apapun. Kita dapat bercerita, jadi Polri bukan hanya menjaga keamanan, tapi mencari solusi yang baik dengan kapasitasnya. Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan upacara laporan kenaikan pangkat periode 1 November 2024. Dalam upacara ini sebanyak 4 personel menjadi perwira tinggi Polri. Upacara laporan kenaikan pangkat ini dipimpin langsung oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dan turut dihadiri oleh jajaran pejabat utama Mabes Polri. Dalam upacara kenaikan pangkat periode 1 November 2024, terdapat 4 perwira tinggi yang mendapat kenaikan pangkat 1 tingkat lebih tinggi. Adapun beberapa perwira tinggi tersebut antara lain Komjen Pol Tornagogo Sihombing naik 1 tingkat lebih tinggi dari pangkat sebelumnya, Irjen Pol Polisi Brigjen Pol Eko Iswantono naik 1 tingkat lebih tinggi dari pangkat sebelumnya, Kombes Polisi Brigjen Pol Heri Susongko naik 1 tingkat lebih tinggi dari pangkat sebelumnya, Kombes Polisi Brigjen Pol Imam Edwin Siregar naik 1 tingkat lebih tinggi dari pangkat sebelumnya, Kombes Polisi. Diharapkan dengan kenaikan pangkat ini, para pejabat kepolisian bisa termotivasi untuk menjalankan tugas dan memajukan institusi Polri agar lebih presisi. Ketua Umum Bayangkari dan peserta upacara lain. Aibda Rizal Adarianto PS, Kanit Babin Kamtipmas, Satbinmas Polres Pencitaan Polda Jatim, melaksanakan program Asta Cita Ketahanan Pangan dengan melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui budidaya lebah madu. Aibda Rizal Adarianto PS Kanit Babin Kaptimpas Satbinmas Polres Pacitan Polda Jawa Timur melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui budidaya lebah. Berawal dari mengenal khasiat madu untuk kesehatan dan lebih banyak berkembang biak di wilayah binaannya, Aibda Rizal mengajak warga untuk budidaya lebah madu. Berbagai jenis budidaya lebah madu telah dicoba oleh Aibda Rizal. Salah satu yang dikembangbiakan oleh Aibda Rizal adalah jenis lebah klanceng. Lebah klanceng sifatnya tidak menyengat. Lebah lain yang dibudidayakan yaitu lebah jenis trigona. Budidaya lebah dilakukan warga di area hutan dan rumah mereka. Di area hutan, setiap warga yang berternak lebah madu memiliki kotak untuk rumah lebah. Selanjutnya, kotak tersebut ditandai sehingga kotak warga tidak tertukar. Beberapa istilah lebah ratu untuk mengumpulkan lebah madu lain yang disebut pekerja lebah dalam memproduksi madu. Selain itu, Aibda Rizal juga menanam bunga dombea untuk makanan lebah.
Aibda Rizal memberikan bibit gratis kepada warga peternak lebah. Selain pemasaran tradisional, Aibda Rizal juga membantu masyarakat melakukan pemasaran melalui media sosial. Untuk mengetahui bagaimana Aibda Rizal Adarianto, PS Kanit Babin Kamtipmas, Satbinmas Polres Pacitan, Polda Jatim, melaksanakan program Asta Cita Ketahanan Pangan dengan melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui budidaya lebah madu. Sekarang kita telah terhubung dengan Aibda Rizal. Selamat sore Pak Rizal. Selamat sore, salam presisi. Salam presisi Pak. Aibda Rizal Adarianto, Anda melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui budidaya lebah madu. Bagaimana perkembangan budidaya lebah madu di sana? Untuk perkembangan budidaya lebah madu kami di sini dalam kurun waktu 1 tahun belakangan ini memang mengalami penurunan karena kita saat ini memang mengalami cuaca panas yang sangat ekstrim, musim panas yang sangat ekstrim. Jadi untuk itu juga koloni-koloni yang ada di lokasi kami ini sedang mengalami penyusutan juga dikarenakan minimnya sumber nektar yang ada di sekitar lokasi budidaya ternak lebah madu kami bersama warga. Pak, untuk jenis budidaya lebah madu, apa saja yang telah Bapak kembangkan? Untuk lebah madu yang kami kembangkan ini jenisnya ada 2. Yang pertama itu Apis cerana. Mungkin kalau orang Jawa bilang itu tawon unduhan. Tawon unduhan itu jenisnya sebetulnya secara ilmiah namanya Apis cerana. Yang satunya lagi kami juga mengembangkan jenis Trigona. Nah, Trigona ini yang lebih dikenal masyarakat Jawa ini dengan nama lebah klanceng. Nah, tapi selain itu juga kami juga ada mencari sumber madu dari jenis lebah yang lainnya yaitu Apis dorsata atau dalam masyarakat Jawa ini lebih dikenal dengan tawon gung atau tawon setan. Nah, yang tawon gung sama tawon setan ini memang tidak bisa dibudidaya secara masif karena memang sifatnya liar. Itu biasanya dia hidupnya di pepohonan yang berukurannya lebih besar, demikian. Apa yang dimaksud dengan ratu lebah dalam budidaya lebah madu tersebut, Pak? Ratu lebah ini adalah salah satu strata dalam satu koloni. Jadi ratu lebah ini memimpin sebuah koloni di mana ratu lebah ini tugasnya memang hanya menghasilkan telur larva lebah-lebah yang nantinya akan dijadikan lebah pejantan, lebah perawat, dan lebah pekerja. Jadi tugasnya memang ratu lebah ini dia bertelur dan dilayani oleh ratu perawat dengan diberikan royal jelly, seperti itu. Untuk budidaya lebah sendiri, kan biasanya dilakukan di area hutan atau di rumah warga juga bisa. Apa perbedaannya, Pak? Kalau perbedaannya itu untuk di area hutan kita memang memasang setup atau kotak budidaya itu di area hutan, bahkan itu sampai masuk ke dalam hutan yang ada di wilayah desa binaan kami dulunya. Nah, tapi dengan memasang atau menempatkan setup atau kotak lebah ini di hutan itu tujuannya nantinya koloni ini akan menyerap atau mencari nektar-nektar yang ada di vegetasi yang ada di hutan-hutan. Nah, tapi kalau untuk yang di warga, kami menempatkan setup atau kotak lebah ini ada di masing-masing halaman warga. Jadi untuk vegetasinya kami memang menanam bibit dengan vegetasi yang memiliki nektar yang berlimpah, seperti itu. Sebagai informasi, Aibda Rizal juga mengajak warga menanam bunga dombea untuk makanan lebah. Bagaimana giat tersebut dapat berjalan, Pak? Untuk bunga, untuk pohon
Dombeya ini yang kami kembangkan di sini ada 3 jenis, yaitu Dombeya Walici, Dombeya Cayeksi, dan Dombeya Burgesia. Tapi kami sekarang saat ini lebih fokus ke Dombeya Burgesia karena eh, pencakokannya gampang, eh, jumlah nektarnya juga sepanjang musim, menghasilkan nektar sepanjang musim. Ketika umur sudah 2 tahun, eh, bunga ini akan ketika seumur 2 tahun dia akan mencukupi kurang lebih 5 sampai 6 setup kotak lebah. Jadi harapannya nanti satu rumah ketika memiliki satu satu Dombeya Burgesia ini, harapannya bisa mendapatkan hasil madu yang melimpah seperti itu. Pak, sekarang kan di masyarakat udah sangat banyak jenis madu yang beredar ya. Untuk Betul. produksi rasa madu manis, madu pahit, serta koloni madu. Apa perbedaan dari madu-madu tersebut, Pak? Atau masing-masing khasiatnya? Untuk madu manis itu biasanya memang dari nektarnya itu berasal dari nektar bunga yang memiliki rasanya cenderung manis. Itu seperti air mata pengantin, termasuk juga tadi Dombeya, itu memiliki nektar-nektar yang dengan rasa manis. Nah, kalau untuk madu pahit itu dari bunga yang nektarnya memang memiliki rasa manis tapi cenderung pahit gitu. Ada rasa pahitnya juga, seperti bunga daun salam sama bunga pohon mahoni. Nah, itu juga memiliki rasa yang pahit. Cuman kalau dari khasiat sebetulnya selama madu itu murni, saya rasa khasiatnya akan memiliki khasiat yang sama selama madu itu didapatkan secara murni, seperti itu. Untuk pertanyaan yang terakhir, Pak, pesan apa yang dapat Bapak sampaikan kepada masyarakat mengenai pemanfaatan kekayaan alam tanpa merusaknya? Pesan saya, manfaatkanlah kekayaan alam yang ada di sekitar kita secara bijak, karena mungkin kedepannya anak cucu kita ini masih dapat menikmati. Nah, jadi apabila ada tanaman yang mati atau ada lahan yang gersang atau tidak digunakan, sedapat mungkin kita menanam tanaman baru. Nah, itu niatkan bahwa kita menanam tanaman itu untuk memberi kehidupan pada makhluk hidup lainnya. Jadi apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Seperti itu, Mas. Oke, baik, terima kasih Aibda Rizal telah bergabung bersama kami di Polri TV. Salam presisi, Pak. Salam presisi. Kapolres Jepara meresmikan renovasi sanggar inklusi serta melaksanakan gelar bakti sosial dan bakti kesehatan di Kelurahan Bapangan, Kecamatan Jepara Kota, Kamis 31 Oktober 2024. Peduli kaum difabel, Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho Setiawan resmikan renovasi sanggar inklusi dan gelar bakti sosial. Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho Setiawan mengatakan bahwa kehadiran dan perhatian kepada sanggar inklusi Prabu Floris ini adalah untuk menjalin kebersamaan agar lebih dekat dengan anak-anak disabilitas. Polres Jepara berkomitmen mendukung program-program dari sanggar inklusi Prabu Floris yang merupakan salah satu penguat dalam kerangka pemolisian masyarakat. Selain itu, Polres Jepara juga menggelar bansos berupa 50 paket sembako kepada disabilitas serta merenovasi atap sanggar Prabu Floris. Pemirsa, kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami.